Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BLK. Selamat datang di acara Browsing BLK Surabaya, ngobrol singkat bareng BLK Surabaya. Perkenalkan, saya Umu. Hari ini kita akan berbicara dan berbincang bersama dengan Bapak Siswanto SPDMM. Pagi Pak Sis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Umu dan rekan-rekan untuk browsing di UTT BLK Surabaya. Baik. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatan secara disiplin, baik itu di tempat kerja maupun di workshop atau di masyarakat dan di lingkungan keluarga kita masing-masing. Semua tetap sehat, semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Sis, ini boleh nggak kami bertanya beberapa pertanyaan? Siap. Jadi Bapak Siswanto SPDMM ini di BLK Surabaya jabatannya sebagai apa nih Pak? Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami nama Siswanto SPDMM, jabatan kami adalah selaku Kepala UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Purworejo Jawa Timur. Oh baik. Oh iya Bapak, untuk BLK Surabaya, boleh tahu Bapak mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang visi dan misi UPT Balai Latihan Kerja Surabaya? Terima kasih. Jadi sebagai lembaga pelatihan pemerintah, khususnya di pemerintah Purworejo Jawa Timur, UPT Balai Latihan Kerja Surabaya mempunyai visi mewujudkan UPT Balai Latihan Kerja Surabaya sebagai lembaga pelatihan, Pak. Lembaga bertaraf internasional yang unggul dan profesional, sehingga diharapkan nanti lulusan kita itu kompeten dan mempunyai keunggulan tersendiri dan profesional di bidangnya. Wah, menarik sekali ya Pak. Adapun misinya itu adalah UPT BLK Surabaya sebagai lembaga latihan miliknya pemerintah itu menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja dan bagi pencari kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya pelatihan baik itu di bidang berbagai bidang kejuruan yang ada di UPT BLK Surabaya. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan jasa produksi dan konsultasi. Jadi masyarakat bisa konsultasi tentang pelatihan-pelatihan uji sertifikasi di UPT BLK Surabaya itu. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pelayanan prima pada masyarakat. Jadi pelayan kami adalah mutunya adalah, dan saat ini kita punya aplikasi yaitu Simple Cuk, yaitu sistem informasi pelatihan singkat, cepat, unggul, dan kompeten. Ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, tidak yang rumahnya jauh itu tidak terlalu terlalu membebani mereka untuk mengikuti pelatihan atau sekedar minta informasi untuk BLK Surabaya. Jadi melalui online, melalui aplikasi kami siap kami melayani 24 jam. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan uji kompetensi atau UJK, uji sertifikasi. Ini tentunya kami juga punya LSP 2 yang mana bisa menopang kegiatan lanjutan bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan yang mempunyai kejuruan yang bermacam-macam, itu bisa diuji melalui LSP kita yaitu LSP 2 BLK Surabaya. Wah, menarik ya Pak. Iya. Misalnya ketika kompeten diakui oleh lembaga BNSP secara nasional. Insya Allah gitu. Yang jelas monggo Bapak Ibu yang punya saudara, punya teman atau tetangga yang mungkin membutuhkan pelatihan, monggo. Kita insya Allah bulan Maret ini membuka pelatihan sebanyak 5 kejuruan. Membuka pendaftaran 5 kejuruan, monggo. Selama latihan tidak dipungut biaya, gratis. Baik, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mbak Umu, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BLK, selamat datang di Browsing UPT BLK Surabaya, ngobrol singkat bareng UPT BLK Surabaya. Baik, hari ini cuacanya begitu cerah ya, kita senang sekali. Harapannya semoga hari ini kita bisa mulai hari dengan semangat dan juga hati yang gembira. Baik, perkenalkan saya Umu. Hari ini bersama saya ada
seorang ibu kita, seorang wanita yang luar biasa dedikasinya terhadap kemajuan BLK Surabaya, Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi UPT BLK Surabaya, Ibu Sylvia Indah Guma Darwanti. Ya, terima kasih untuk Mbak Umu. Memang cuacanya cerah sih. Semoga secerah hati kita semua yang ada di sini yang tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa ngobrol singkat tentang UPT BLK Surabaya pada pagi hari ini. Demikian, Dek. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Jumat namanya Jumat berkah ya. Jadi mudah-mudahan tiap hari pun kita juga akan diliputi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Ibu, ini kan hari ini kita sedang menyelenggarakan podcast ya Bu ya. Nah, seperti diketahui bersama, UPT BLK Surabaya itu memiliki banyak sekali akun media sosial. Ada di YouTube UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, ada juga di Facebook, ada juga di Instagram juga UPT BLK Surabaya. Nah, dari sekian banyak akun media sosial itu banyak banget Bu pertanyaan yang masuk ke kita. Nanti bisa saya bacakan satu-satu ya Bu ya. Ada sekitar 1 sampai 18 item lah Bu ya gitu. Oke, bisa dimulai ya Bu ya pertanyaannya. Bu, ini BLK itu apa sih? Ya, itu pertanyaan yang banyak sekali muncul ketika saya tahun 2018 masuk ke dalam dunia pelatihan di UPT BLK Surabaya. Jadi pada prinsipnya BLK Surabaya itu atau lembaga pelatihan pemerintah, yaitu lembaga pelatihan kerja di mana para pesertanya bisa memperoleh dan mendapatkan sekaligus meningkatkan kompetensi kerjanya, meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan daya saingnya dia untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Nah, salah satu sasaran kami dari UPT binaan UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, yaitu kami harus mengurangi tingkat pengangguran terbuka di wilayah Jawa Timur. Nah, itu memang salah satu tugas dari BLK pada prinsipnya dan utamanya di situ. Mulia sekali ya Bu ya tugasnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian Bu, apa ya manfaat dari adanya Balai Latihan Kerja Surabaya? Ya. Manfaat dari berdirinya UPT BLK Surabaya salah satunya yang sekarang sedang kita galakkan karena nanti kita akan mendekati tahun bonus demografi yang merupakan salah satu digaung-gaungkan Indonesia gitu ya, dimana lebih banyak angkatan kerja muda daripada angkatan kerja tua yang memang sudah tidak produktif lagi. Nah, manfaat dari BLK ini kami mempunyai visi dan misi, yaitu meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja. Meningkatkan kompetensi itu jelas merupakan apa ya, kalau dibilang kita kompetensi itu merupakan kemampuan diri dari tenaga kerja untuk bisa mendapatkan skill, keterampilan, dan kalau sekarang lebih dititik beratkan pada jabatan-jabatan tertentu. Jadi kompetensi itu menitik beratkan pada penguasaan menjadi terampil dalam hal jabatan tertentu. Itu manfaat utama saja. Nanti untuk manfaat yang lain, nanti dalam pelatihan itu biasanya sudah kita berikan beberapa hal yang memang nanti bisa jadi nanti diulas lebih lanjut dengan tema-tema yang lain gitu. Untuk sementara mungkin yang titik berat manfaat kita pada saat ini itu dulu. Baik. Ada pertanyaan berikutnya nih Bu, kegiatan apa aja ya yang bisa diikuti di BLK? Kegiatan yang ada di BLK? Ya, jadi kami UPT BLK Surabaya merupakan lembaga pelatihan pemerintah di mana kami penyelenggara pelaksanaan pelatihan itu kami mempunyai sumber dana, 3 sumber dana dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang pertama yaitu sumber dana dari anggaran pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Yang kedua anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga swadana. Nah, 3 hal dari sumber dana ini yaitu intinya semua yaitu pelatihan dan sertifikasi. Jadi kami mempunyai kegiatan
istilahnya itu menggodok atau mengolah tenaga kerja yang pada usia produktif yang belum mempunyai keterampilan, kita latih di UPT BLK Surabaya. Setelah itu siap untuk memasuki dunia kerja. Ini manfaat yang utama, dan kegiatan-kegiatannya banyak, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan bisa di UPT BLK Surabaya atau bisa juga di lokasi. Bisa. Kami di lokasi yaitu melakukan mobile training unit. Jadi instruktur dan sarana prasarana guna untuk melatih itu kita bawa ke lokasi. Oh, jadi lebih dekat pada masyarakat yang betul. Itu terus selanjutnya yaitu ada in-house training, yaitu pelatihan keperusahaan. Jadi kita mempunyai mitra-mitra perusahaan yang memang ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya atau calon tenaga kerjanya. Dengan menggandeng kita, maka akan dilaksanakan pelatihan di perusahaan-perusahaan tersebut. 3 pelaksanaan kegiatan pelatihan ini semua berbasis masyarakat. Kecuali untuk yang di perusahaan memang kita sudah melakukan perikatan dengan perusahaan tersebut. Tapi untuk MTU dan institusional ini dilaksanakan dan semua memang khusus untuk masyarakat. Ada di Jawa Timur khususnya, tapi umumnya untuk seluruh Indonesia sebenarnya bisa. Begitu ya. Wah, menarik sekali ya Bu. Jadi bikin penasaran nih, apa saja jenis dan program pelatihan yang ada di BLK Surabaya Bu? Oke. Kita mempunyai 10 program untuk program pelatihan. Saya ralat. 10 kejuruan gitu, dan masing-masing kejuruan itu mempunyai program pelatihan tersendiri. Nah, pada saat ini kami mempunyai program kejuruan unggulan di mana memang sesuai dengan kebutuhan lingkungan wilayah kerja kita. Wilayah kerja UPT BLK Surabaya kan meliputi 3 lokasi, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Nah, dari 3 lingkup ini tadi karena merupakan ring 1 dari Jawa Timur untuk penentu istilahnya tingkat pengangguran terbuka ini dan menyumbang paling besar di Jawa Timur untuk pengangguran ini, jadi kami mempunyai kejuruan-kejuruan unggulan. Kejuruan unggulan kami dari BLK Surabaya itu yang pertama yaitu teknik manufaktur, yang kedua teknik listrik, dan yang ketiga itu IT. Nah, jadi teknik manufaktur karena kita masuk ring 1 Jawa Timur yang merupakan banyak sekali dunia industri yang ada di dalamnya. Di teknik manufaktur kita punya program unggulan itu yang pertama yaitu pengoperasian mesin CNC. Yang kedua yaitu penggambaran 3 dimensi dengan sistem CAD. Yang ketiga itu pengoperasian mesin bubut. Nah, 3 ini dari teknik manufaktur merupakan andalan dari kami. Selanjutnya yaitu teknik listrik. Teknik listrik karena sekarang sudah banyak sistem pengoperasian dengan menggunakan kontrol PLC, Programming Logic Control itu menggunakan. Jadi bagaimana menjalankan suatu sistem kelistrikan itu menggunakan komputer. Itu sekarang yang sedang jadi in di kami, pendaftar itu cukup banyak. Jadi untuk teknik listrik kita membuka program-program 1 pneumatik dan pengoperasian PLC, terus ada program operator PLC, terus yang ketiga itu ada instalasi tenaga, dan yang keempat itu kita sedang berusaha menjalankan yaitu tenaga surya. Tenaga surya? Iya, itu sedang menjadi wacana kami. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyelenggarakan, karena itu sekarang sedang jadi trade in untuk periode sekarang. Jadi tidak hanya menggunakan listrik, tapi kita bisa menggunakan tenaga yang lain. Itu listrik. Selanjutnya yaitu ada kejuruan IT. Kejuruan IT kita mempunyai program yang cukup fenomena gitu, karena anak-anak sekarang itu apa sih yang tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan IT, dan bahkan teknologi sudah dipegang di tangan gitu dengan HP dan laptop yang sudah bisa. Jadi di IT kita mempunyai 1 desain grafis media, kita punya programming web, terus ada program pelatihan multimedia. Yang baru di tahun ini insya Allah kita akan coba program pelatihan animasi 3 dimensi. Wah, pasti bantu banget. Iya, itu.
Jadi program-program ini juga didukung sama kita ada practical office, advance dan itu. Dan untuk IT ini sih kita selalu melakukan pengembangan-pengembangan supaya hal-hal baru kita tidak ketinggalan zaman. Gitu. Terus dari 3 ini tadi kita juga mempunyai kejuruan-kejuruan yang memang menjadi pendukung. Salah satunya mendukung di teknik manufaktur, kita punya teknik otomotif. Otomotif itu kita bisa mempelajari untuk otomotif roda 4, terus habis itu kita ada otomotif roda 2 dengan model konvensional ataupun injeksi yang kekinian. Itu untuk teknik otomotif. Selanjutnya kita punya teknik elektro. Teknik elektro kita ada audio video dan servis HP. Ada teknik elektro. Terus selanjutnya selain itu kita juga punya kejuruan mahal dalam arti teknik pengelasan. Ya, las merupakan salah satu pekerjaan yang memang sangat menjanjikan, di mana terakhir itu kita bisa lihat isu bahwa welder itu gajinya $. Itu, nah itu bisa kami di UPT BLK Surabaya kami bisa melatih sampai dengan 6G. Jadi sarana prasarana kami, instruktur kami itu sudah terrekomendasi dan kami juga workshop kelas kami sudah merupakan tempat uji kompetensi itu sampai dengan 6G. Ya, itu pengelasan. Jadi kami juga siap melaksanakan pengelasan itu. Yang selanjutnya yaitu kejuruan bisnis dan manajemen. Nah, kejuruan bisnis manajemen ini biasanya khusus untuk wanita-wanita, calon ibu-ibu karir, wanita karir, nah gitu. Jadi, tapi tidak selamanya harus wanita. Banyak juga sekarang laki-laki pun mendaftar di jurusan di kejuruan bisnis dan manajemen. Di bisnis manajemen kami mulai dengan kegiatan level bawah kita paling level istilahnya kalau pelatihan itu ada levelnya. Jadi semakin kalau yang tingkat bisnis manajemen di bawah itu biasanya kita ada kegiatan administrasi perkantoran, customer service itu, terus customer service pelayan pelanggan ya. Setelah itu naik kita ada junior administrasi asisten, di mana menjadi pengadmin dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Terus ada teknisi akuntansi. Iya, mudah-mudahan kita juga akan berkembang. Kita punya program bisa kita kembangkan, yaitu rencananya itu digital marketing, perbankan syariah. Itu kita juga akan mengembangkan hal-hal itu. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Iya. Terus yang terakhir kita punya aneka kejuruan. Aneka kejuruan kita di UPT BLK Surabaya kita ada kejuruan barista, kejuruan perhotelan. Terus yang baru di 2021 baru kita coba itu kejuruan garment apparel. Iya. Apa ya, Bu? Garment apparel itu menjahit. Menjahit. Iya, jadi menjahit itu sekarang itu tidak hanya khusus menjahit bekerja di konveksi, ya, tapi sudah ada kompetensi-kompetensi baru seperti menjahit kebaya, terus fashion teknologi. Kita akan mengajari peserta itu bagaimana desain baju seperti itu. Oh gitu ya, iya, desainer betul. Iya, itu program-program dari PT BLK Surabaya. Mudah-mudahan tiap tahun kita akan coba melakukan pengembangan program sehingga selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa pasar. Banyak banget ini yang bisa dipilih ya, Bu ya. Iya. Oke, nah kemudian untuk lama pelatihannya, Bu, dari masing-masing program yang Ibu sebutkan tadi kira-kira berapa lama ya, Bu? Iya. Dulu untuk program pelatihan kami itu beragam, gitu ya. Mulai dari 180 jam pelatihan atau berkisar antara 23 hari. 23 hari. Iya, ada juga yang 260 jam pelatihan berkisar 33 hari. Bahkan ada juga yang cukup lama, itu sampai 43 hari. Itu ada kejuruan-kejuruan yang
340 jam latih seperti itu. Karena memang butuh praktek dan mungkin unit kompetensinya banyak gitu ya? Iya, betul. Jadi pelatihan di kita itu kan prinsipnya lebih banyak praktek daripada teori. Jadi teori itu berkisar antara 10 sampai 20%. Selanjutnya itu peserta lebih banyak prakteknya. Lebih banyak diberi kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. Jadi skillnya makin terasah gitu Yes, ya? betul. Oh oke, menarik sekali. Nah dari sekian lama pelatihan tadi tuh kira-kira fasilitas apa aja sih Bu yang didapat oleh para peserta pelatihan di BLK Surabaya? Iya, khusus untuk anggaran pemerintah provinsi dan anggaran pemerintah pusat itu pelatihan di UPT BLK Surabaya bagi masyarakat umum ini gratis tanpa dipungut biaya. Wah, serius Bu? Iya, betul. Jadi gratis tanpa dipungut biaya dan peserta akan mendapatkan yang pertama ATK jelas, terus habis itu mendapatkan flash disk, yang ketiga mendapatkan pakaian kerja. Ya, pakaian kerja 2 setel. Jadi yang akan digunakan ketika mereka praktek ataupun kegiatan di UPT BLK Surabaya. Selanjutnya mereka juga dapat baju olahraga. Ya, karena selain nanti praktek, mereka juga akan kita ajak olahraga sekaligus ada materi-materi fisik, mental, disiplin yang memang membangun kekuatan tubuh supaya memang bisa survive dalam dunia bekerja gitu ya. Setelah itu mereka juga dapat snack dan makan siang tiap harinya. Jadi nggak usah bingung lagi ya nanti makan siangnya gimana, uang sakunya gimana? Iya, tidak perlu minta uang saku sama orang tua kalau pelatihan di BLK sudah disediakan. Tidak usah takut kurus juga selama kegiatan di BLK. Jadi BLK memberikan snack dan makan siang selama kegiatan di UPT BLK Surabaya. Nah, setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat bagi yang sudah selesai mengikuti seluruh proses dan mendapatkan penilaian dari instruktur yang bersangkutan. Jadi akan mendapatkan sertifikatnya itu akan menyebutkan bahwa peserta kompeten di program pelatihan tersebut. Oh gitu, Ya. jadi ada semacam ujian gitu Bu? Kalau di pelatihannya tidak ada ujiannya Mbak. Di pelatihan tidak ada? Ya, tidak ada ujiannya untuk di pelatihan itu, tapi ada tugas-tugas yang memang harus diikuti dan diselesaikan, sehingga setelah itu instruktur bisa menilai bahwa peserta ini kompeten atau belum kompeten. Oh begitu. Nah, itu untuk sertifikat. Dan yang terakhir, alhamdulillah khususan untuk UPT BLK Surabaya, seluruh kegiatan pelatihan kami ini full uji sertifikasi. Wah ada ujinya ya Bu? Iya. Sertifikasinya. Betul. Jadi seluruh kegiatan pelatihan di UPT BLK Surabaya itu full uji sertifikasi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P2 UPT BLK Surabaya. Jadi kami mempunyai lembaga sertifikasi profesi di mana tugas lembaga sertifikasi profesi ini menguji peserta betul tidak dia sudah kompeten. Dia memberikan istilahnya lisensi atau memberikan surat pengakuan. Nah, surat pengakuan ini berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kompetennya peserta latih yang ada di UPT BLK Surabaya sudah mendapatkan pengakuan dari BNSP. Jadi secara nasional diakui Yes, ya Bu ya? betul. Jadi untuk peserta pelatihan yang kompeten dia mendapatkan 2 macam sertifikat begitu? Iya, betul. Satu sertifikat dari BLK, BLK. kedua kalau dia lulus dia dapat dari sertifikat BNSP. MSP, Ya, Bu. betul. Dan ini kalau misalnya pelatihan saja tidak mengikuti uji sertifikasi. Uji sertifikasi ini kalau perorangan itu paling murah itu 3 jutaan. Waduh. 3 itu belum yang teknik seperti welder, itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, khusus di UPT BLK Surabaya peserta ini gratis Wah ini menarik. Ini. tanpa dipungut biaya lagi untuk mengikuti uji sertifikasi. Jadi ikut pelatihannya gratis, Yes. ikut uji sertifikasinya juga gratis. Iya, itu. Iya. Wah, ini penting diketahui oleh sobat BLK dan masyarakat pada umumnya ya. Oke, Bu, ini ada lagi nih pertanyaan di DM yang masuk.
pelatihan di BLK ini apakah bisa diikuti saat sudah selesai S1 atau saat ingin mencari pekerjaan gitu? Ya, pertanyaannya bagus itu Dek Umus. Jadi begini, kita merekrut untuk peserta latih itu kita memang ada prosesnya gitu ya, dan akan dilaksanakan tes minat bakat, dan itu akan dilanjutkan dengan wawancara. Nah, kami karena perlu diperhatikan bagi para calon pendaftar gitu ya, kegiatan kami itu nanti endingnya yaitu menciptakan tenaga kerja kompeten dan kompetitif dan mempunyai daya saing. Nah, jadi yang harus mendaftar di UPT BLK Surabaya itu bagi yang sudah lulus, sudah selesai proses berpendidikannya, entah itu dari SMA, SMK, D1, D2, D3, S1 itu sudah selesai. Karena apa? Ketika nanti kita selesai kegiatan pelatihan, ending kita kan peserta ini bisa bekerja. Betul. Bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang memang sedang membutuhkan tenaga kerja. Jadi pesan kami kalau mau mendaftar di BLK ya harus punya sertifikat. Maksudnya sertifikat pendidikan praktis. Yes, maaf. Kok punya sertifikat, punya ijazah. Entah itu SMA, SMK atau perkuliahan. Jangan sedang kuliah, karena apa? Itu nanti ketika nanti proses pelatihan, kita ada perusahaan-perusahaan yang mau datang, yang melihat bagaimana sih lulusan BLK, kira-kira saya bisa nggak ngerekrut lulusan BLK lah. Begitu, ini cocok, begitu cocok perusahaan mau ambil ini jadi pegawai, oh saya masih kuliah lah, itu kan akhirnya tidak tepat. Iya, jadi kalau masih kuliah, masih proses kuliah, lebih baik diselesaikan dulu kuliahnya, sudah mendapatkan ijazah, datang ke BLK. Kalau ada yang seperti itu dan mendaftar duluan, biasanya kami ketika wawancara atau tes minat bakat kita kasih tahu seperti itu. Jadi istilahnya nanti pendidikannya sudah S1, mempunyai sertifikat pelatihan, menjadi tenaga andalan, seperti itu. Siap. Tapi nanti ada screening begitu ya Bu ya, ketika masuk ditanyain lagi kuliah atau Ya. sedang menempuh pendidikan atau tidak? Betul, ada. Lebih baik sudah selesai. Sudah selesai, betul. Nah ini Bu, ada juga pertanyaan yang sering banget masuk Bu. Apakah dari pelatihan di BLK Surabaya kita sebagai peserta setelah lulus akan langsung dicarikan pekerjaan atau bagaimana? Ya, itu banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu ya. Jadi begini, pelatihan kita itu merupakan kegiatan of the job training. Jadi workshop pelatihan kita itu dibuat menyerupai dengan perusahaan. Nah, begitu selesai kegiatan pelatihan, dapat sertifikat, dapat pengakuan sertifikasi kompetensi. Nah, banyak peserta kita itu, Bu, saya pengen bekerja. Bu, saya pengen magang. Nah, proses bekerja, penempatan, kita mempunyai bagian, ya ada bagian seksi pelatih pengembangan dan pemasaran, di mana tugasnya itu memang membantu bagi alumni ataupun calon peserta ataupun pendaftar yang pengen bekerja. Karena di sana ada bagian bursa kerja, di mana alhamdulillah UPT BLK Surabaya sudah mempunyai mitra berkisar 100 mitra perusahaan ya, yang selalu ketika membutuhkan karyawan itu menghubungi kita, Bu, punya lulusan seperti ini. Nah, tapi yang perlu jadi garis bawahi, lulus kegiatan pelatihan itu tidak selamanya menjamin bahwa tenaga kerja ini bisa bekerja atau memenuhi kriteria. Nah, untuk hal ini biasanya kami bagi para peserta yang sudah selesai itu biasanya kita menyarankan untuk melakukan magang. Oke, magang. Magang itu merupakan on the job training, di mana pelatihan di tempat kerja sesungguhnya. Jadi peserta itu bisa melihat bekerja itu bagaimana sih. Oh, bekerja itu ternyata ada yang ngetik-ngetik doang, ada yang tugasnya jalan-jalan ngecekin, kan seperti itu. Jadi dia tahu lingkungan kerja itu seperti apa. Karena lah bagi lulusan yang fresh graduate itu, yang baru lulus itu kan wis pengen bekerja, pokoknya bekerja di mana. Begitu 1 minggu masuk kerja kaget karena disuruh-suruh atau apa. Nah, hal ini yang akan
on the job training atau magang ini yang membuka wawasan bagi alumni kami. Oh, bekerja itu seperti ini. Dan jangan khawatir untuk on the job training, untuk pemagangan. Biasanya perusahaan yang sudah kerjasama dengan kami itu memberikan surat keterangan sudah pernah magang atau on the job training di perusahaan ini, dan itu bisa menjadi tambahan portofolio atau tambahan riwayat pekerjaan dari peserta untuk menjadi nilai lebih apabila mencari kerja. Jadi untuk jawabannya, ya, kami memang berusaha untuk selalu menempatkan bagi alumni pelatihan kami, apabila selesai kita tempatkan di perusahaan. Jadi ada upaya dari BLK Surabaya membantu peserta pelatihan yang udah lulus gitu ya Bu ya? Ya, betul. Untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Terutama juga apa tadi Bu? On the job training, magang. Pemagangan. Iya. Mendapatkan gambaran real gimana sih Ya. perusahaan. Betul. Oke. Nah, ya Bu, ini juga ada pertanyaan lagi. Kalau sudah mengikuti satu pelatihan dan Ya. sudah selesai, ternyata si peserta ini ingin Bu ikut pelatihan di kejuruan yang lain, program pelatihan yang lain, apakah itu diperbolehkan Bu? Iya, kok pelatihan terus kapan kerjanya gitu ya sekarang kan gitu. Nah, jadi begini, kalau pertanyaannya seperti itu, kami biasanya kalau dalam tempo masalah penganggaran gitu ya, kalau dalam 1 tahun ikut pelatihan dalam nama yang sama dengan nama yang sama, ikut 1 tahun berapa kali itu tidak diperkenankan. Oh, oke. Ya, tapi kalau beda tahun itu diperbolehkan. Tapi kami juga punya batasan. Kenapa kok ikut pelatihan beda kalau dia mau upgrade? Misalnya dia ikut administrasi perkantoran, sudah on the job training, ternyata dia sudah mencari pekerjaan yang dibutuhkan itu ternyata accounting. Nah, di tahun berikutnya dia ikut teknisi akuntansi. Nah, itu diperbolehkan. Oh, itu bisa ya Bu? Ya. Selama itu untuk upgrade. Iya, untuk upgrade skill. Nah, tapi kalau misalnya saya sekarang ikut administrasi perkantoran, tahun besok aku tak coba listrik aja lah, itu malah jadi pertanyaan di kami kan gitu. Intinya minat bakat peserta itu apa belum menemukan passionnya, atau memang pengen reskilling gitu, nggak masalah gitu. Tapi kita biasanya akan menanyakan ada permasalahan apa kemarin kurang bisa mengaplikasikan untuk ilmunya atau bagaimana. Jadi itu mungkin jadi pertimbangannya seperti itu. Kita untuk perorangan 1 tahun 1 kali dengan harapan bisa sesuai dan bisa diaplikasikan bekerja. Seperti itu. Jadi hanya boleh ikut 1 tahun sekali ya Bu ya? Iya. Terus tahun depannya misalnya mau ikut lagi boleh dengan syarat-syarat tertentu tadi ya? Iya, betul. Upgrading. Iya. Nah, itu juga nanti ada screening lagi. Iya, betul. Oke, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan banyak sekali program pelatihan yang bisa diikuti di BLK Surabaya dengan fasilitas sekian banyak. Nah, sekarang Bu, pertanyaan pentingnya adalah gimana sih Bu cara daftar pelatihan di BLK? Apa saja yang harus disiapkan? Oke. Iya, umum. Karena banyak juga pertanyaan itu ya muncul juga. Kebetulan kita juga mempunyai tim support untuk customer service gitu ya. Untuk pendaftaran kita melalui 2 cara, yaitu offline dan online gitu ya. Untuk offline itu bisa datang langsung ke UPT BLK Surabaya, jam kerja hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Ya, itu dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus, dan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar. Itu apabila offline. Nanti akan ada petugas admin kami yang memang sudah kami persiapkan untuk menerima pendaftar. Untuk offline. Untuk online kita bisa melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu melalui Sisnaker. Iya, Sisnaker bisa langsung di Play Store gitu ya, gitu. Jadi bisa nanti daftar di sana. Tentu juga peserta harus menyiapkan beberapa file yang menyangkut saya sebut tadi itu, fotokopi KTP dan yang lain yang akan diupload. Jadi itu harus di-scan dulu ya Bu? Harus di-scan dulu, ya, melalui Sisnaker atau melalui
website kementerian.go.id, kemenaker.go.id. Kemenaker.go.id. Iya. Sama juga ya Bu, ya, itu harus mengupload semua Iya. file. Iya, gitu. Nah Bu, pada saat mendaftar itu apakah bisa mendaftar sekaligus 2 bidang pelatihan? Jaga-jaga gitu Bu, kan? Iya. Ada yang ini nggak keterima, bisa keterima di sini. Iya, kita biasanya satu untuk mendaftar pada program pelatihan apa yang diinginkan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu loh. Seperti contoh untuk kejuruan bisnis dan manajemen gitu ya. Pendaftar di kelas bisnis dan manajemen itu satu buka kelas pelatihan kita per kelas itu isinya terdiri dari 16 peserta. Oh, 16. Ya, satu kelas itu 16 peserta. Nah, kalau di bisnis manajemen itu saat kita buka satu kelas perlu 16, yang daftar bisa sampai 100 Gitu, ya? sampai 200 orang gitu. Ya, alhamdulillah banyak peminatnya. Nah, dalam kasus seperti itu biasanya kita memberi, kalau tidak diterima di program pelatihan ini mungkin bisa kami alihkan ke program yang lain. Sekiranya hal-hal tersebut bisa mendukung. Contoh administrasi perkantoran banyak yang mendaftar. Kemudian nanti kalau tidak keterima di administrasi perkantoran mungkin bisa mencoba tes di junior administrasi asisten. Di mana di situ lebih banyak menggunakan percakapan atau kegiatan dalam bahasa Inggris. Biasanya kita arahkan seperti itu. Jadi diberikan alternatif gitu ya? Yes, ya. Dan bagi yang misalnya periode pertama dia tidak diterima, tidak lulus seleksi, gitu ya, dia bisa mengikuti untuk seleksi berikutnya. Itu bisa mengikuti seleksi berikutnya. Dan kami sedang mencoba untuk minimal akan coba kita gali lagi bagaimana kemampuannya, minatnya terhadap kegiatan pelatihan kita, terus bagaimana pengembangan dirinya dia, karena proses wawancara itu menyangkut di situ minat, bakat, terus habis itu antusias dari peserta, jadi bisa tahu. Jadi bagi yang tidak lulus bisa mengikuti untuk seleksi periode berikutnya. Gitu. Jadi sekali daftar tuh nggak otomatis langsung diterima ya Bu ya, tapi masih ada tadi proses Seleksi, ya. tes minat bakat. Iya. Oh iya. Gitu. Oke. Nah, apakah ada batasan umur Bu untuk ikut pelatihan di BLK? Ya, untuk batasan umur gitu, kalau batas bawahnya itu biasanya kita usia produktif berkisar antara 18 sampai 19 tahun. Ya, itu kita kalau batasan bawah jelas itu yang sudah selesai lulus SMA, SMK seperti itu. Kalau batas atas kita usia produktif itu kalau tidak salah sekarang sampai 55. Nah, mohon izin, tapi kita juga memperhitungkan bagaimana menempatkan tenaga kerja ini pasca pelatihan. Jadi kalau usia produktifnya misalnya sekarang perusahaan-perusahaan sedang gencar nyari yang usia 25 sampai 35 gitu. Lah ternyata wah, saya sudah usia 45 ini bagaimana lah? Kita tetap terima, tapi kita akan menanyakan orientasi peserta ini setelah mengikuti pelatihan apa gitu. Nah, kalau di bidang-bidang teknisi kita biasanya bagi orang yang sudah punya bekerja otomatis dia sudah punya pengalaman, mungkin masih bisa survive. Tapi kalau memang program-program baru biasanya kita tanyakan. Contohnya kayak di bidang otomotif R2. Kemarin sempat di UPT BLK Surabaya ada peserta yang usianya mohon maaf sekitar 40-an ke atas. Nah, ketika kita tanya mau pelatihan paskanya apa? Oh, saya pengen wirausaha mandiri. Saya pengen kerja di bengkel kakak saya. Tetap kita terima. Oh, gitu ya Bu. Iya. Kita tanyakan dulu. Betul. Apa dia orientasinya setelah pelatihan akan kemana. Kalau kewirausahaan secara usia mungkin tidak apa-apa ya. Tidak masalah gitu kan, tetap usia produktif sampai dengan 55. Kemarin juga ada di bidang AC itu dia sudah usia 54. Wow. Ternyata masih semangat. Ya, saya pengen minimal bekerja di sekolah, dia pengen nanti ketika sekolah itu AC-nya rusak atau apa tidak perlu manggil orang luar, saya yang akan. Jadi saya bisa minimal dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Oh, boleh. Dengan senang hati kami menerima seperti itu. Oh ya, menarik Bu. Oh, itu tadi tentang batasan umur. Ini Bu, kalau ada peserta yang sedang hamil, itu boleh nggak Bu ikut pelatihan? Kalau
peserta sedang hamil, kalau memang tidak dalam hal teknis, biasanya kami perkenankan. Contoh kayak menjahit gitu ya, dan tapi harus ada surat keterangan bahwa kehamilannya tidak beresiko. Oh, gitu. Ya, karena di kami kan melatihnya bukan hanya skill, tapi harus juga soft skillnya, terus fisik mental disiplinnya, jadi menyangkut seperti itu. Dan biasanya kalau memang sedang dalam posisi hamil, itu kita minta surat keterangan bahwa kehamilannya tidak sedang beresiko dan siap mengikuti kegiatan pelatihan di BLK. Supaya sama-sama menjaga. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau mau daftar pelatihan, apakah diperlukan basic khusus yang sesuai? Ini mungkin apakah diperlukan pengetahuan tertentu gitu? Ya, jadi gini deh umum, pelatihan di UPT BLK Surabaya itu seluruh BLK di Indonesia sebenarnya menerapkan 3, yaitu peningkatan skill, ya, atau namanya upskill, terus menambah keterampilan itu sendiri, atau reskill. Reskill itu merubah. Jadi saya yang semula itu bisa menjahit, saya pengen bisa jadi ngotak-ngatik mesin jahit, istilahnya jadi mekaniknya yang memperbaiki mesin jahit. Nah, itu sebagai acuan. Jadi kami kalau yang untuk memberikan keterampilan tidak harus punya skill, mulai dari nol. Kami mengajarkan peserta itu mulai dari nol. Jadi yang misalnya, mohon maaf, untuk las SMK pengelasan, tapi belum pernah megang mesin las, kita akan ajari bagaimana megang mesin las itu, bahannya seperti apa, mulai dari nol lagi. Dari awal. Ya, dari awal, dari basic sampai mereka bisa jadi kompeten. Jadi bagi yang tidak punya basic itu boleh. Tapi sebagai acuan juga, sarjana hukum jangan sampai nanti masuk ke ranahnya listrik. Karena apa? Ketika nanti pengen bekerja di perusahaan, kualifikasi perusahaan itu kan jelas. Sekarang dia di bagian elektrik, tidak mungkin dia cari sarjana bagian dengan kualifikasi elektrik tapi mencari sarjana hukum, kan tidak mungkin. Jadi minimal itu selinear. Linear ya sama. Iya. Pendidikan. Background pendidikan, betul. Jadi itu minimal itu. Jadi kalau memang seperti itu, jadi bisa ditingkatkan. Ya, Bu Silvi, ini ada lagi nih yang bertanya, apakah peserta dari daerah luar Surabaya itu bisa ikut pelatihan di BLK Surabaya atau yang hanya punya KTP Surabaya aja? Oke. Ya, di umum, makasih. Jadi kami menerima peserta pelatihan itu menerima KTP dari seluruh Indonesia pada prinsipnya. Iya, kami menerima KTP seluruh Indonesia. Tapi perlu diperhatikan bahwa kegiatan kami, seluruh kegiatan pelatihan di UPT BLK Surabaya masih non-boarding. Dalam arti kami tidak menyediakan untuk akomodasi pesertanya. Oh gitu. Ya, jadi selama kegiatan pelatihan gratis tanpa dipungut biaya, tapi kami belum menyediakan untuk akomodasinya. Jadi bagi peserta yang di luar Surabaya terutama atau di luar wilayah kerja kami, kalau memang mau ikut pelatihan di UPT BLK Surabaya, mungkin bisa kos mandiri, seperti itu. Kos mungkin bisa mencari di sekitar Ya, gitu ya. Nggih. Oh iya. Nah ini Bu, dalam waktu dekat pelatihan apa yang akan diselenggarakan oleh UPT BLK Surabaya? Ya, ya. Kami di UPT BLK Surabaya pada 2022 ini mendapatkan hampir 38 paket pelatihan di APBN dan 3 paket pelatihan APBD. Mudah-mudahan di APBD bisa bertambah gitu ya. Pada saat ini kami sudah membuka 9 paket pelatihan, dan yang akan dibuka di bulan Maret ini kita akan buka 5 kejuruan, yaitu yang pertama itu desain grafis madya, terus penggambaran 3 dimensi dengan CAD. Untuk selanjutnya ada teknik audio video. Terus ada lagi di kejuruan bisnis dan manajemen itu customer service. Dan terakhir di jurusan listrik kita akan buka untuk teknisi perawatan AC residensial. Oke. Iya. Bisa untuk usaha mandiri tadi ya? Betul. Ya, pelatihan ini itu kita sudah buka untuk pengumumannya. Oh,
sudah buka pengumumannya dan insya Allah akan dibuka di tanggal 15 Maret. Jadi mulai sekarang sampai dengan nanti tanggal 9 Maret itu kita buka pendaftaran, dan di tanggal 9 Maret akan kita lakukan seleksi dan rekrut. Oke, tanggal 9 berarti kurang berapa hari lagi deh Bu? Kira-kira sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kurang 5 hari lagi. Ya, kurang 5 hari lagi. Dan itu nanti akan dilanjutkan dengan seleksi tanggal 9 yang akan diumumkan tanggal 11 Maret. Dan setelah itu pelatihan akan dibuka dan diawali di tanggal 15. Oke, pengumumannya itu bisa diakses lewat mana aja Bu? Untuk pengumuman hasil seleksi itu akan kita umumkan melalui media sosial, bisa Instagram dan Facebook yang ada di kami, yang kami miliki gitu ya. Ya. Wah, menarik sekali ini. Untuk bulan Maret, Sobat BLK bisa mendaftar untuk memilih salah satu dari program tadi yang sudah disebutkan, ada 5 ya. Itu kesempatannya begitu besar. Nah, silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena tinggal 5 hari lagi seleksi akan dilaksanakan. Oke, demikian tadi ulasan yang sangat menarik dan sangat lengkap sekali tentang mengenal lebih dekat BLK Surabaya. Silakan Bapak Ibu bisa memantau medsos kami ya di IG, bisa dilihat di IG UPT BLK Surabaya, kemudian di FB juga ada UPT Balai Latihan Kerja Surabaya, dan misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast Browsing BLK Surabaya kali ini. Saya Umu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.